Setiap kali musim hujan datang, masyarakat Jabodetabek seolah menghadapi cerita yang sama. Jalanan tergenang, rumah-rumah terendam, aktivitas ekonomi terganggu, dan ribuan warga harus berjuang menghadapi dampak banjir. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa banjir masih terus terjadi, padahal berbagai proyek pengendalian banjir sudah dibangun dan anggaran yang dikeluarkan tidak sedikit. Banyak orang menganggap banjir hanya masalah hujan deras atau kapasitas sungai yang tidak mampu menampung air. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Banjir di Jabodetabek bukan hanya persoalan alam atau teknis, melainkan juga persoalan tata kelola. Wilayah Jabodetabek terhubung oleh sistem sungai besar seperti Ciliwung, Cikeas, dan Cisadane. Ketiga daerah aliran sungai ini membentuk satu kesatuan yang saling memengaruhi. Apa yang terjadi di hulu akan berdampak pada wilayah tengah dan akhirnya dirasakan di hilir. Ketika kawasan hulu mengalami alih fungsi lahan, erosi meningkat, atau daerah resapan berkurang, dampaknya akan mengalir hingga ke wilayah perkotaan yang padat penduduk. Pengelolaan banjir seringkali belum optimal karena kewenangannya terbagi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Akibatnya, meskipun memiliki tujuan yang sama, berbagai program penanganan banjir masih berjalan sendiri-sendiri. Masalah ini terlihat dari adanya tumpang tindih kewenangan, pengelolaan sungai, tata ruang, persampahan, dan lingkungan berada di bawah lembaga yang berbeda. Akibatnya, meskipun tujuan yang ingin dicapai sama, pelaksanaannya seringkali tidak berjalan searah. Masalah kedua adalah ketidaksesuaian tata ruang. Kawasan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan atau sempadan sungai masih digunakan untuk pembangunan. Kondisi ini menyebabkan resiko banjir terus bertambah meskipun berbagai proyek pengendalian banjir telah dilakukan. Masalah ketiga adalah kurangnya pemeliharaan dan pendanaan yang terintegrasi. Banyak proyek fisik berhasil dibangun, tetapi setelah selesai, pemeliharaannya tidak dilakukan secara optimal. Akibatnya, saluran air kembali tersumbat dan fungsi pengendalian banjir menjadi menurun. Selain itu, penegakan aturan yang lemah juga menjadi tantangan. Pembuangan sampah ke sungai dan pelanggaran pemanfaatan lahan masih sering terjadi, sehingga upaya pengurangan resiko banjir tidak memberikan hasil yang maksimal. Fenomena ini menunjukkan bahwa koordinasi saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah integrasi, yaitu keselarasan dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan penggunaan data antar instansi. Karena itu, muncul konsep One River, One Planning, One Integrated Management yang memandang sungai sebagai satu kesatuan dari hulu hingga hilir. Dengan pengelolaan yang terpadu, pengendalian banjir tidak hanya menjadi respon terhadap bencana, tetapi juga langkah menuju wilayah yang lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan.